Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang pada ibadah di Minggu Hari Pentakosta 31 Mei 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Adapun pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni SSI Teol. Selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah hari Paskah. Tertulis menurut Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan 12. Hari ke-50 suatu pesta besar, yaitu pesta panen raya dan pesta kemerdekaan. Maka saat itu banyak orang datang ke Yerusalem. Lalu Tuhan menjadikan peristiwa Pentakosta Yahudi menjadi Pentakosta rohani, yaitu hari turunnya Roh Kudus sebagaimana janji Yesus sebelum terangkat ke sorga. Hari Pentakosta diperingati juga sebagai hari kelahiran gereja, di mana dengan kuasa Roh Kudus, gereja dilengkapi untuk melaksanakan pekerjaan Allah. Maka dengan penuh keberanian kita dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus. Marilah kita berdiri untuk bersyukur karena rencana keselamatan Tuhan digenapi menurut waktu Tuhan. Marilah kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas persekutuan yang masih Tuhan izinkan untuk kami laksanakan di rumah kami. Biarlah persekutuan ini kami bangun dalam cinta kasih dan iman kepadamu, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami pun dapat menjadi damai sejahtera
bagi sesama melalui persekutuan kami. Kiranya persekutuan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah nats pembimbing di hari Pentakosta ini yang diambil dari kitab Yeskiel pasal 39 ayat 29 yang menyatakan, Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Roh Kudus, Engkaulah penolong, sahabat di tengah-tengah kemelut hidup sekarang ini. Sungguh kami sadari, kendala dan masalah merupakan izin Allah, agar kami dibaharui bersama semesta alam, dan keserakahan manusia pun menjadi karam. Sungguh kami sadari, rahmat dan berkat menempah jiwa semangat, agar jangan kami memperhatikan rupa dunia dan menyia-nyiakan setiap karunia. Ya Roh Kudus, Engkaulah penolong, arahkanlah hidup kami tertuju kepada Kristus dengan menghargai pengorbanan Sang Penebus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari ke-50 sesudah Paskah ini, yaitu hari Pentakosta, kami bersyukur ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan bagi kami sekalian, umat yang penuh dosa namun Engkau tahirkan. Saatnya tiba, kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti terlebih melakukan setiap firman-Mu, ketetapan-Mu, dan perintah-perintah-Mu di dalam setiap hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pakai hamba dengan segala keterbatasan ini untuk menyampaikan berita sukacita bagi umat kesayangan-Mu saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Amin.
Jemaat terkasih, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saatnya kita boleh bersyukur kepada Tuhan jikalau di hari ini di penghujung bulan Mei, yaitu tanggal 31, kita boleh mengingat rayakan hari ke-50 sesudah Paskah, yaitu biasa disebut sebagai hari Pentakosta. Dan tentu saja kita boleh ada hingga detik ini bukan karena hebat dan kuat kita sebagai manusia, tapi semata-mata ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dan keluarga besar GPIB Hosana Tanjung Uban dan seluruh pendengar, mari kita bersalam-salaman dengan saudara-saudara kita di samping kanan dan kiri kita secara namaste dan mengucapkan salam sejahtera bagimu. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini tema besar kita dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 di bawah tema dipulihkan oleh Roh Kudus. Dengan judul yang diberi oleh LAI adalah Hari Tuhan. Jika melihat bahasa Ibrani hari Tuhan, hari adalah Yom, Tuhan adalah Yahweh. Berarti hari Tuhan biasa disebut Yom Yahweh. Nah, mungkin bagi kita ketika kita mendengar hari Tuhan saja itu sudah terkesan bagaimana begitu ya. Waduh, hari Tuhan. Apa yang terjadi saat hari Tuhan itu datang? Biasa orang awam mengidentifikasikan ini sebagai hari kiamat begitu ya. Namun apa yang dijelaskan oleh Yoel ini akan terlihat jelas bagi kita setelah kita memperhatikan ayat demi ayat. Nah, namun sebelumnya saya akan menceritakan sedikit, mengulas sedikit tentang apa isi garis besar dari kitab Yoel ini. Kitab ini berisi tentang ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Nabi, sesuai nama dari kitab ini adalah oleh Nabi Yoel. Berasal dari dua kata, Yo dan El. Yo dari Yaho atau Yehuwa atau Yahweh, itu adalah Tuhan, dan El dari Elohim, adalah Allah. Dari sini nama Yoel itu sendiri kita dapat melihat bahwa
dia merupakan Tuhan adalah Allahku, begitu ya. Satu refleksi yang sangat dalam. Dan kitab ini bukan ditulis sendiri oleh Nabi Yoel, tapi ada redaksi yang menuliskannya. Nah, latar belakang nubuatan Yoel ini adalah ditulis saat keadaan Yehuda dalam keadaan yang bahaya. Tentu saja jikalau kita baca perikop kita di ayat 28 dan 29 tidak terlepas kaitannya, yaitu dari pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai ayat sebelumnya, yaitu ayat 27. Di pasal 2 ini berbicara tentang bagaimana Tuhan pada awalnya menghukum Yehuda namun juga bangsa-bangsa. Di sana terlihat dari ayat 2 sampai 3 dari pasal 2, bahkan dikatakan suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Namun ada yang menarik di ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya ya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Nah, ayat ini mengindikasikan bahwa ketika bangsa Yehuda melanggar ketetapan Tuhan, mereka berbuat dosa, yaitu dengan cara mereka menyembah Allah-Allah lain, bahkan mereka juga melaksanakan ketidakadilan terhadap sesama, penindasan-penindasan dan dosa-dosa lain yang di mata Tuhan itu sangat tidak berkenan. Maka Tuhan menghajar mereka dengan hukuman-hukuman yang jikalau kita lihat di perikop sebelumnya bisa berupa belalang, serangan belalang, kemudian juga ada kelaparan, bahkan juga kebakaran. Selain itu, bangsa Yehuda juga diserang oleh ketiga bangsa yang juga Tuhan pakai untuk memporak-porandakan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi kita mungkin bertanya-tanya, how come Bu Pendeta, bagaimana bisa? Yehuda merupakan bangsa pilihan Allah, namun mereka ketika melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan dan dosa, mengapakah mereka tidak luput dari yang namanya hukuman? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kisah ini kita melihat bahwa Tuhan bisa saja memakai bangsa lain untuk menjalankan penghukuman yang dirancangkannya atas bangsa Israel dan tanahnya. Kita lihat dari khotbah hari Rabu yang lalu bahwa lewat hama belalang itu mereka tidak lagi mendapatkan hasil dari apa saja yang mereka tanam selama ini. Artinya bukan hanya secara materi begitu ya, tetapi benar-benar kehidupan mereka gagal total saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari pasal 2 ayat awal ini juga kita melihat bahwa waktu penghukuman Allah datangnya itu sangat cepat, ya. Seakan-akan sudah ada di depan pintu gitu ya. Jadi tidak ada yang pernah tahu kapan Tuhan dengan caranya, ya, dengan waktunya dan seperti apa. Namun pada Yom Yahweh itu atau hari Tuhan itu, Allah menghukum seluruh ciptaannya termasuk juga alam semesta ini. Nah, untuk menghadapi penghukuman itu, Nabi Yoel menyerukan tentang hal pertobatan bagi Yehuda. Itu ada di ayat 11 dan juga 12.
Di ayat 12 saya akan baca bagi kita. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ya. Berbalik kepada Tuhan berarti bertobat, metanoia. Metanoia yang sungguh-sungguh itu dapat diwujud nyatakan dengan cara tadi ada beberapa hal, dengan berpuasa, dengan menangis, dan juga mengadu. Menangis dan mengadunya tentu saja kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesudah penghukuman yang diberikan oleh Tuhan, barulah nanti akan datang yang namanya pemulihan. Pemulihan terhadap umat setelah mereka mengaku dan bertobat. Justru sebaliknya, ketika bangsa sudah bertobat dan mengaku dosa, malah Tuhan sekarang akan melibas, akan menghukum bangsa-bangsa yang selama ini menyakiti Israel saat itu, yaitu bangsa Tirus, Sidon, dan Filistin. Nah, mereka yang menjadi sombong, mereka yang memperlakukan Yehuda dengan tidak baik, sebenarnya tidak sadar bahwa bangsa-bangsa ini hanya dipakai Tuhan ya, untuk melaksanakan rencananya. Ya. Jadi ketiga bangsa ini sebenarnya sombong, mereka merasa wah aku bisa menaklukkan Yehuda begitu ya. Padahal bukan karena kuatnya mereka, namun karena Allah memang menyerahkan bangsa Israel ini untuk pada akhirnya di bumi hanguskan oleh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang pembaharuan dan pemulihan yang terjadi kepada bangsa Israel setelah mereka bertobat, itu ada di ayat 17. Saya akan baca bagi kita sekalian. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Di sana kita melihat baik para imam, pelayan-pelayan Tuhan juga ikut menangis, bahkan dikatakan tadi di antara balai depan dan mezbah. Mereka sungguh-sungguh meminta untuk Tuhan mengasihi umatnya, memulihkan dan memberikan pembaharuan. Dari hal-hal ini yang dilakukan baik umat maupun para pemimpinnya, maka benar yang terjadi adalah pembaharuan dan pemulihan bagi bangsa saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yom Yahweh yang juga ada di perikop kita di ayat 28 tadi disebutkan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Mungkin kalau kita ada membawa alat pena, boleh kita garis bawahi, mencurahkan rohku. Rohkunya huruf besar, berarti itu adalah roh Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada yang mengatakan bahwa ketika ayat ini dinyatakan berarti pemikirannya mungkin Allah yang tinggal di sorga, kemudian ia akan memberi kekuatannya yang lain yang terlepas dari dirinya lalu masuk ke dalam manusia itu sendiri. Namun ini adalah pengertian yang salah. Ketika kita membaca ayat ini bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, artinya roh yang sama itu sendiri, yaitu roh Allah sendiri yang masuk ke dalam setiap manusia. Ini jelas dapat kita lihat di dalam surat 1 Korintus pasal 12. Mari kita buka bersama. Surat Korintus pasal 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan baca bagi kita.
Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi roh Allah itu sendiri, yang sama itu sendiri, yang juga diberikan, dicurahkan bagi kita, khususnya di hari Pentakosta ini. Hari Pentakosta yang adalah 50 sesudah hari Paskah, Penta 50, dan Gos, Kosta, Gos, Spiritum, roh. Dan di dalam kalender orang Yahudi biasa mereka merayakan dengan yaitu disebut sebagai hari raya penuaian hasil bumi. Mereka biasanya berkumpul mengingat rayakan satu kebaikan Allah dan yang merupakan hasil bumi atau hasil panen mereka saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika roh Allah itu sendiri tercurah, mari kita baca perikop berikutnya, ayat berikutnya. Siapa yang mendapatkan roh ini? Di sana dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Artinya roh Allah yang dicurahkan ini tidak hanya tertuju kepada salah satu gender saja, tidak. Tetapi semua, baik laki-laki maupun perempuan, baik hamba maupun tuan, baik anak-anak, remaja, bahkan juga orang yang sudah lanjut usia. Nah, artinya semua orang yang percaya itu dicurahkan roh Allah sendiri. Dan dengan demikian, apa fungsi dan peran dari roh Allah itu ketika roh Allah itu dicurahkan bagi kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 4 fungsi dan peran dari roh Allah ketika roh Allah itu dicurahkan. Yang pertama, sejak saat itu maka semua orang percaya dapat kuat, tegar untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Artinya kita dituntut dan dikuatkan untuk dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah walaupun saat ini kita masih berada di dunia. Kita dapat menjadi pribadi yang membebaskan, pribadi yang menghibur, baik sesama kita, keluarga kita, ataupun setiap orang yang dalam kelemahan saat ini. Makna kedua tentang hadirnya roh Allah ini bagi kita orang-orang percaya itu juga dapat berfungsi supaya kita sekalian dapat dengan berani memberitakan maksud dan tujuan Allah dalam hidup ini. Diwujud nyatakan lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita, baik dalam perkataan, pikiran, bahkan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita saat ini di masa-masa yang juga masih bergumul akan pandemi COVID-19 ini, kita juga sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang kudus yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, diajarkan, diingatkan kembali bahwa kita memiliki roh Allah di dalam setiap pribadi kita. Maka dengan demikian kita dapat mewujud nyatakannya, bergerak, memberikan pelayanan, kesaksian lewat perkataan-perkataan kita, pikiran kita, dan juga perbuatan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan demikian pada akhirnya nanti akan semakin banyak orang yang mengenal citra diri Kristus lewat kehadiran kita. Jangan justru sebaliknya, di masa-masa sulit ini kita justru hanya mau memikirkan kepentingan kita sendiri. Kita lupa bahwa kita diberkati, kita ada sampai detik ini juga justru untuk bisa memberkati sesama kita. Makna ketiga
dengan adanya Roh Allah, fungsi dan perannya bagi kita umat yang percaya kepada Allah adalah Roh Allah akan membuat kita menjadi kuat, memberikan penguatan dan penghiburan saat kita terancam penderitaan, ketika kita melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Artinya, dalam pelayanan dan kesaksian kita, misalnya kita sudah mau berbuat baik, sudah merancangkan perbuatan-perbuatan baik, justru perbuatan baik itu dianggap hal yang negatif, atau bahkan kita terancam penderitaan. Ada orang-orang tertentu yang justru membenci kita saat kita melakukan pelayanan itu. Mereka merancangkan untuk menjatuhkan kita atau hal-hal yang sebaliknya. Namun dengan Roh Allah ini, ingat dan yakinlah bahwa kebenaran dan keadilan itu ada di tangan Tuhan. Maka saatnya tiba ketika kita hidup tetap benar di dalam Tuhan, maka Ia yang akan menjadi pembela kita. Tetap kuat untuk melaksanakan tugas panggilan pengutusan kita, karena Roh Allah senantiasa menyertai kita. Dan yang keempat, fungsi dan peran dari Roh Allah ini kepada setiap orang percaya adalah membuat kita memiliki hikmat dan pengetahuan untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di masa-masa sulit ini tetaplah hidup dalam kebenaran. Jangan sampai karena alasan perekonomian yang terjepit atau apapun itu, maka membuat kita melakukan kejahatan dan dosa. Tetaplah dengan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan, kita dapat membedakan mana hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan sebaliknya mana yang tidak Tuhan perkenankan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inti dari hari Tuhan, perikop yang kita baca ini adalah saat di mana Tuhan sendiri yang datang untuk memulihkan dan membangun kembali satu bangsa sesuai dengan kehendaknya dan menurut yang dirancangkannya. Dan kita saat ini, ketika pemerintah sejak tanggal 15 Mei yang lalu membicarakan tentang the new normal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana gereja menyikapinya? Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kita tetap memiliki harapan akan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Yakin dan percayalah, hari Tuhan akan datang. Ia akan memulihkan dan membangun kembali kita, seperti hal yang kita dengar dan lihat bersama-sama lewat kisah dari bangsa Yehuda, di mana pemulihan dan pembangunan kembali itu merupakan suatu nuansa surgawi, ya, di mana ada kebenaran, keadilan, kasih sayang, kasih setia, bahkan damai sejahtera dan sukacita yang dapat dinikmati oleh semua orang yang setia, mengasihi, dan taat pada firman-Nya. Namun sebaliknya, bagi semua orang yang melakukan kejahatan, yang suka memutarbalikkan keadilan dan kebenaran, yang dengan menginjak-injak hukum, memperdaya kaum yang lemah, hati-hati bahwa Tuhan pada saatnya juga akan menghakimi dan menghukum mereka sesuai dengan kebenarannya. Seperti yang kita lihat kepada ketiga bangsa yang juga pada akhirnya nanti akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan, yaitu bangsa Tirus, Sidon, dan Filistin. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan mengingat rayakan hari Pentakosta ini, yaitu hari turunnya Roh Kudus bagi kita semua, mari hidup benar, setia di dalam Tuhan, bahkan juga menguatkan kita sekalian untuk tetap melaksanakan yang terbaik,
Semua kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yakin dan percaya Tuhan tidak selamanya mendendam, menghukum kita, tapi Ia akan memulihkan kita dengan caranya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padaku dan menghibur yang benar. Aku pun, ya berkati aku pun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Ikutlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Berilah air kehidupan melimpahi diriku. Aku pun, ya berkati aku pun. Jemaat yang terkasih, bersama semua orang di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Allah, ketika Engkau sendiri di hari Pentakosta ini mau mencurahkan Roh-Mu sendiri atas kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Hal-hal yang kami baca dan kami renungkan yang terjadi di dalam kehidupan beriman bangsa Yehuda saat itu, ketika mereka Engkau hukum karena mereka melakukan dosa dan kesalahan, bahkan mereka dan seluruh tanah alam semesta yang saat itu ada, Engkau hukum karena dosa dan kesalahan mereka. Tapi lewat nubuatan dan perintah serta nasihat dari hamba-Mu Nabi Yoel, mereka pun melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, baik bangsa saat itu dan pemimpin-pemimpin mereka. Maka Engkau berbelas kasih dan Engkau mencurahkan kembali pengampunan bagi mereka. Pemulihan dan pembaharuan mereka alami. Bahkan bagi bangsa-bangsa yang selama ini menindas mereka, Engkau juga menghukum mereka. Bapa Surgawi, masa dan kondisi yang hampir sama juga saat ini kami, baik bangsa Indonesia juga seluruh dunia,
mengalaminya, di mana kami mengalami penderitaan akan pandemi COVID-19 ini, di mana juga karena virus yang tak terlihat ini, banyak sekali korban yang juga terkena dampak, baik mereka yang telah meninggal maupun dampak-dampak yang lain di tingkat perekonomian, bahkan juga berdampak di seluruh aspek kehidupan kami. Bapa Surgawi, ampuni kami jikalau selama ini kami juga manusia kurang peduli akan pembaruan regenerasi terhadap alam semesta ini. Kami sibuk hanya mengambil alam yang ada tanpa memikirkan bagaimana untuk memperbaharuinya. Sebab itu ya Bapa, biarlah kami sekalian juga, kiranya Engkau berkenan, sudilah untuk mengampuni kami dan membebaskan kami dari setiap problematika yang ada. Pemulihan dan pembaruan yang kami lihat dan kami dengar serta renungkan lewat Joel ini, kami yakin dan percaya saatnya nanti tiba. Yom Yahweh itu akan datang, hari Tuhan itu akan datang, di mana Engkau boleh memberikan kami pencerahan atas segala hal yang terjadi. Namun ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kembali, bahwa Engkau mengaruniakan Roh-Mu sendiri atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami tetap dikuatkan, kami tetap tegar untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kami menderita, tetapi kami tetap dapat berbagi kasih bagi sesama kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga diingatkan untuk mampu dan mau tetap memberitakan tentang maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kami, lewat pelayanan, kesaksian, baik dalam perkataan penghiburan maupun pelayanan-pelayanan yang terjadi dalam kemasyarakatan. Pakai kami gereja-Mu untuk menjadi alat-Mu, pewarta Injil di tengah-tengah umat yang lain. Sehingga semakin banyak orang yang mengaku dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Bapa Surgawi, Engkau juga menguatkan kami, mengingatkan kembali bahwa Roh Allah yang ada dalam tubuh kami, dalam diri kami, juga memberikan kami penguatan dan penghiburan, supaya kami tetap kuat walaupun kami terancam dalam berbagai rencana-rencana kejahatan manusia, di mana dalam melaksanakan tugas panggilan pengutusan-Mu dalam pelayanan, mungkin saja ada kelompok-kelompok yang ingin menyakiti kami, bahkan melukai dan menghancurkan kami. Tetapi Roh-Mu yang teguh ini, Roh Allah yang Engkau curahkan, menguatkan kami untuk tetap mau dan mampu menjalankan tugas panggilan pengutusan-Mu apapun yang akan kami hadapi. Bapa Surgawi, kami juga diingatkan bahwa lewat Roh Allah yang ada, kami juga diberikan pengertian hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jikalau saat ini kami mulai tergiur untuk melakukan halal dosa demi kelangsungan kehidupan kami ke depan, namun kami bersyukur hari ini Engkau menegur kami untuk tidak lagi melakukan dosa itu, sehingga kami sekalian tetap hidup benar di mata Tuhan dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan juga terkhususnya melakukan segala kebenaran dan keadilan-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi. Kiranya semuanya itu dapat mendewasakan kami dalam iman dan membuat kami menjadi pribadi yang semakin bernilai di mata Tuhan. Berkati juga
kehidupan kebersamaan kami, baik sebagai warga gereja maupun sebagai warga masyarakat. Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa, semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga para pemimpin kami, baik pemimpin gerejawi kami maupun pemimpin dalam pemerintahan kami. Setiap hal yang mereka bijaki, setiap hal yang mereka putuskan, kami yakin itu semua yang terbaik. Oleh sebab itu ya Bapa, biar kami umat-Mu juga dapat senantiasa mensupport dalam segala hal yang terbaik untuk para pemimpin-pemimpin kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini juga melaksanakan peribadahan, melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Lewat pelayanan kami, baik sebagai majelis yang bertugas, sebagai pemain musik kantoria, multimedia, koster gereja, tenaga admin dan seluruh umat-Mu yang mempersiapkan segala sesuatunya dalam peribadahan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Yakin dan percaya kami sekalian bahwa jerih payah mereka dalam melayani Tuhan dan jemaat tidak akan sia-sia di hadapan-Mu. Dan pakai kami di waktu-waktu yang akan datang untuk melayani Tuhan dan jemaat dengan setulus hati kami dan segenap jiwa kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh umat kesayangan-Mu, khususnya jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban, dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 4, di mana kami sekalian juga banyak yang mendapat dampak lewat pandemi ini. Tapi kami yakin dan percaya Kau akan memakai semua orang di sekeliling kami untuk menjadi alat-Mu, perpanjangan tangan-Mu, sehingga kami yakin dan percaya kasih-Mu tetap menyertai kami. Bapa Surgawi, kuatkan umat-Mu dalam penderitaan ini, biar mereka tetap dapat bersyukur, bersuka cita atas setiap ketetapan Tuhan. Bapa Surgawi, pakai kami juga umat-Mu ini untuk saling tolong menolong, menopang dalam segala hal di dalam kebaikan. Bapa Surgawi, kami juga bermohon kiranya Engkau juga memberkati kami setiap para orang tua dalam rumah tangga kami masing-masing bersama suami maupun istri kami. Kami boleh menjadi orang tua yang berhikmat, menjadi pasangan suami istri yang takut akan Tuhan, senantiasa menceritakan perbuatan kebaikan-kebaikan-Mu dalam mendidik membesarkan anak-anak kami. Bahkan juga berikanlah juga kiranya Tuhan hikmat marifat-Mu sehingga kami boleh melakukan yang terbaik. Bahkan juga kami mendoakan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga walaupun akan melaksanakan ujian-ujian lewat daring atau online, kiranya mereka juga tetap fokus dan memberikan yang terbaik. Hasil yang terbaik boleh mereka dapatkan karena mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan yang ada. Biarlah kami lebih kreatif, dapat berinovatif semua hal yang boleh kami pikirkan untuk bertahan hidup di masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik lewat pekerjaan dan usaha yang ada. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga kuatkan mereka lewat setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Pemulihan yang daripada-Mu kiranya boleh mereka alami dan rasakan. Dan ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan hidup yang lain yang dialami oleh umat-Mu. Biarlah mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang di PHK, mereka yang juga mengalami pasang surut dalam usaha, dan apapun pergumulan mereka, Tuhan ada melihat dan Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu.
Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang bersyukur bersuka cita akan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup mereka, penambahan usia baik pribadi maupun keluarga dalam rumah tangga mereka, pekerjaan ataupun hal-hal yang menggembirakan yang lain. Biarlah mereka mengingat dan menyadari bahwa semua asalnya daripada-Mu. Sebab itu kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara terkasih kami yang bersuka cita ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, berikanlah kesehatan, berkat dan semua hal yang terbaik dalam hidup mereka. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap program kerja yang akan kami lakukan ke depan, khususnya kami Presbiter GPIB Hosana Tanjung Uban. Berikanlah kami kesatuan hati, berikanlah kami sevisi, semisi, sehingga kami dapat menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh umat yang Engkau percayakan dalam pelayanan kami. Dan ya Bapa Surgawi, biarlah kami dapat membuahkan hasil yang terbaik dalam panggilan pengutusan yang Engkau percayakan. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mengakhiri peribadahan kami secara ritual ini dan akan memasuki peribadahan kami secara aktual. Biarlah firman Tuhan dan seluruh hal yang kami lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa persembahan yang hidup. Dan pakai kami, kumpulkan kami di masa-masa yang akan datang dalam peribadahan-peribadahan yang berikutnya untuk memuji memuliakan nama-Mu dan memasyurkan nama-Mu. Kami memohon segala pengampunan-Mu atas salah dosa kami, sehingga kami sekalian dilayakan untuk menaikkan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai dengan 15 yang menyatakan, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292 bait pertama. Usai memberi persembahan kembali, kita menyanyikan bait yang kedua. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Kita nyanyikan bait yang kedua. Salibmu atas berkat
Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sariwarta ibadah di Minggu Pentakosta 31 Mei 2020. Segenap majelis Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat memperingati Hari Pentakosta di Minggu 31 Mei 2020. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan memperbaharui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, informasi ibadah sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemi virus COVID-19, maka untuk ibadah hari Minggu 7 Juni 2020 dan ibadah keluarga 3 Juni 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silakan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran setiap peribadahan serta khotbah-khotbah renungan firman Tuhan di GPIB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan. Diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan diambil oleh majelis di masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk perhitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga yang kami sebutkan dengan hormat almarhum Bapak P. Sihotang pada hari Jumat 22 Mei 2020 pukul 11.45 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kijang. Tutup usia 61 tahun. Almarhum adalah ayahanda dari Ibu Gloria Purba Borusiotang. Sektor pelayanan 2. Telah dikebumikan pada hari Sabtu 23 Mei 2020 pukul 10.00 WIB di Kijang. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber hidup memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang berduka. 4. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar, dan dengarlah ayat terakhir dalam pengutusan yang diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 2-3 yang menyatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur.
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah surga. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Beri jalan kiringnya Yesus, sempurnakan bos kasih Prabu. Biastu dosa kalintang ageng, ida dan kesengi. Ambang batin yang menahi dagang, yang kapal kiring sayang Yesus, pasti pajak kumpul ring swarga, ring kena elangga. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.